Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnianinur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Banjir rendam ratusan rumah di Kabupaten Langkat. Cuaca ekstrim, 2 unit rumah longsor di Kabupaten Karo. CR Saragi beri bantuan kepada warga tunarungu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, ratusan rumah di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terendam banjir. Tinggi air mencapai lutut orang dewasa ini terjadi disebabkan meluapnya air sungai. Rumah di beberapa desa dan dusun di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terendam banjir. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Sejumlah warga menyelamatkan sejumlah barang berharga seperti barang perabotan rumah yang diletakkan di tempat yang tidak terjangkau air. Salah seorang warga menuturkan, hujan sejak sore kemarin mengakibatkan banjir sehingga air sungai meluap. Dari jam berapa bang hujan semalam bang? Dari sore lah sampai malam, sampai pagi lah jam kurang lebih jam 3 lah, nggak berhenti. Ini naik airnya di rumah bang jam berapa bang masuk ke rumah? Jam 3 lewat lah, setengah 4 gitu. Jadi sempat nggak bang selamati barang-barang bang? Sempat lah, cuman ya sampai apa juga lah, keburu-buru lah. Cepat juga naiknya, agak kencang lah air naik tadi. Kencang ya. Kencang. Dalam 1 tahun ini baru kali ini pada pernah banjir lagi bang? Kalau dalam 1 tahun ini baru kali inilah, sekitar kurang lebih hampir 3 tahun baru inilah banjir lagi, masuk bang. rumah. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Langkat Iwan Syahri yang dikonfirmasi melalui handphone seluler membenarkan peristiwa tersebut. Petugas melakukan pendataan dan hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Banjir juga menyebabkan jalan lintas menuju lokasi objek wisata Tangkahan ambles ke sungai. Camat Batang Serangan bersama unsur Forkopimda yang turun ke lokasi memasang rambu-rambu seadanya sebagai bentuk upaya agar tidak membahayakan pengguna jalan. Nantinya pihak pemerintah desa setempat bersepakat akan membuka jalan alternatif, mengingat jalan ini merupakan jalan utama menuju pusat Kabupaten Langkat. Mengundang pihak PTP 2, pengusaha yang sering melintasi jalur utama Batang Serangan menuju destinasi Tangkahan. Mereka sepakat untuk membuat jalur alternatif di sebelah jalur utama ini dengan sertu ataupun bahan-bahan material lainnya, dan akan segera memotong pohon kelapa sawit yang akan mengganggu jalan alternatif nantinya. Sangat berharap kepada pemerintah provinsi untuk segera mungkin membangun ronjong yang berhubungan dengan bantaran Sungai Batang Serangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, puluhan rumah terendam banjir setelah tanggul Sungai Kualuh di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara jebol dihantam air. Jebolnya tanggul membuat sebagian warga terpaksa mengungsi dan memutus akses jalan menuju ibu kota kabupaten. Tanggul Sungai Kualuh yang berada di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, jebol sepanjang 17 meter. Jebolnya tanggul ini akibat gerusan luapan air Sungai Kualuh yang terus-menerus meluap akibat curah hujan yang tinggi. Jebolnya tanggul membuat 40 rumah warga terendam banjir dan daerah terparah berada di Dusun Pangomoan. Sebanyak 35 kepala keluarga di wilayah ini terpaksa mengungsi ke rumah keluarga mereka. Selain merendam puluhan rumah, jebolnya tanggul mengakibatkan 8 dusun terisolir yakni Dusun Benteng, Pangomoan, Rambung Merah, Lumban Ariara, Kampung Selamat, Aik Natas, Kilang Saudara, Pasar Bengkuang, dan Dusun Kilang Samit. Tanggul yang berfungsi sebagai jalan ini juga merupakan satu-satunya akses menuju ibu kota kabupaten.
dan aktivitas warga kini lumpuh total karena sekeliling perkampungan mereka sudah dikepung banjir dan akses jalan mereka terputus. Kabid Kedaruratan BPBD Labuhan Batu Utara Soekardi menyebutkan, tingginya curah hujan membuat debit air Sungai Kuala Hulu meluap dan menjebol tanggul sehingga membuat akses jalan warga terputus. Banjir ini kiriman air, debit air dari Sungai Kuala Hulu yang meluap, ini sudah dari semalam dan kita sudah himbau kepada masyarakat untuk mewanti-wanti. Ternyata tadi malam hujan begitu deras dan kiriman air dari hulu yang sangat tinggi, maka tanggul dan jalan satu-satunya ini jebol. Hingga kini air masih terus masuk melalui jebolan tanggul memenuhi pemukiman warga di Desa Sialang Taji. Rencananya BPBD Kabupaten bersama warga akan bergotong royong mendirikan jembatan darurat agar warga bisa melintas. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Sungai Barumun yang berada di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara meluap ke badan jalan dan perkebunan masyarakat. Akibatnya akses jalan lintas menuju Kecamatan Simangambat tidak bisa dilalui kendaraan. Beginilah kondisi jalan lintas menuju pusat Kecamatan Simangambat yang saat ini tergenang air setinggi 1 meter akibat luapan Sungai Barumun sejak Sabtu pagi. Banjir melanda Kecamatan Simangambat sehingga jalan lintas menuju Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 dan minibus. Meski demikian, sebahagian masyarakat terus memaksakan diri untuk melewati genangan air untuk melanjutkan perjalanannya dan sebagian masyarakat lainnya terpaksa menunggu air surut. Kepala Pos Polisi Kecamatan Simangambat mengatakan, sejumlah masyarakat yang membawa hasil pertanian dan perkebunan terpaksa berhenti dan tidak bisa melewati jalan lintas akibat genangan air di ruas jalan. Banjir mulai tadi pagi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 06. Yang mana banjir ini tepatnya di jalan lintas umum Desa Simangambat dulu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi Pak, kendala terkait adanya banjir ini Pak? Untuk sementara memang mobil karena kedalaman ini mencapai 1 meter. 1 meter, naik dan terus menaik mulai tadi pagi karena ini adalah datangnya air adalah aliran air dari Sungai Barumun ataupun Sungai Barumun Tengah, begitu juga Sungai Batang Pane yang ada di Gunung Tua, sehingga air yang tertampung di sini sehingga air sampai meluap ke badan jalan, begitu juga ke kebun-kebun masyarakat. Sebelumnya lokasi ruas jalan yang tergenang air ini merupakan salah satu titik lokasi langganan banjir di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Cuaca ekstrim, 2 unit rumah longsor di Kabupaten Karo. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan 2 unit rumah yang berada di pinggir jalan besar Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan 2 unit rumah semi permanen sekaligus warung kopi yang berada di Jalan Besar Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, tepatnya di kilometer 108 penatapan 2 Dusun Aik Hotang, Desa Pengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, mengalami longsor sedalam 100 meter pada Jumat sore. Menurut keterangan pemilik rumah Radin Sian Sinaga, sebelum terjadinya longsor pada Jumat pagi, dirinya melihat gejala adanya keretakan pada bagian lantai rumah. Kemudian dirinya mencoba memperbaiki lantai dengan menyemen kembali. Namun ternyata usahanya sia-sia. Dan pada sore harinya, rumahnya pun tiba-tiba saja ambruk ke dalam jurang sedalam 100 meter. Dan pasca kejadian tersebut,
Saat ini dirinya menumpang tinggal di rumah tetangganya, sambil menunggu adanya bantuan dari donatur sekaligus pemerintahan Kabupaten Karo. Saat ini dirinya sangat membutuhkan bahan makanan, serta pakaian dan selimut, dikarenakan seluruh barangnya habis tertimbun longsor. Kira jam 3 sore. Nah, jadi setelah itu kami udah suaranya agak keras, kami lari sana semua. Nah, sampai kami di sana nggak lama lagi langsung ambruk ke bawah. Apapun nggak bisa apa lagi. Nggak bisa kita selamatkan. Ya ada sebagian, tapi itulah parabola dia nggak bisa lagi. Selain rumah Raden Sian Sinaga, satu rumah lagi milik Besli Saragi juga ikut tertimbun longsoran tanah. Akibat kejadian tersebut tidak adanya korban jiwa, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Haji Surya calon Bupati Asahan dari nomor urut 2 berpasangan dengan Taufik Siregar ini berniat ingin memecahkan rekor sejarah pilkada di Kabupaten Asahan 2020. Terlahir dari keluarga sederhana dan asli anak Asahan, serta berdarah asli Jawa, Haji Surya berkeinginan memecahkan sejarah Pilkada Bupati Asahan 2020. Mengingat sejarah bupati di Kabupaten Asahan belum pernah dipimpin oleh suku Jawa. Dalam kegiatan sosialisasi di beberapa desa di Kecamatan Rawang Panca Arga Asahan, Haji Surya berharap suku Jawa dapat mendukungnya untuk menjadi bupati pada Pilkada Bupati Asahan kali ini. Bukan bermaksud mempeta-petakan suku, namun saat ini Haji Surya dan Taufik Siregar telah mendapat dukungan semua etnis. Di tengah kegiatan sosialisasi, tokoh masyarakat dari suku Batak di Desa Pondok Bungur berkesempatan mengulosi Haji Surya untuk mendoakannya menang dan menjadi bupati di Kabupaten Asahan pada Pilkada tahun ini. Pasangan Surya Taufik membawa 10 program prioritas dalam sosialisasi. Salah satunya program infrastruktur kuat, yang nantinya sebesar 60% belanja langsung dalam APBD untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu program inilah yang diharapkan masyarakat saat pasangan Surya dan Taufik melakukan tatap muka langsung dengan warga di beberapa desa di Kabupaten Asahan. Kita mengharapkan kepada etnis Jawa untuk dapat memberikan dukungannya, pilihannya kepada saya, karena saya sebagai etnis Jawa. Tapi perlu dicatat, kita tidak mengkotak-kotakkan dan kita tidak memilah-milah bahwa orang Jawa harus memilih orang Jawa. Karena apa? Orang Batak pun ada memilih orang Jawa. Karena dalam sejarah Kabupaten Asahan belum ada selama ini bupatinya orang Jawa. Bukan berarti orang Jawa itu yang harus jadi, tidak. Tapi kesempatan ini harus dimanfaatkan kepada etnis Jawa. Saya sebagai orang Jawa tentu punya sejarah, ya, benang merah. Ya, kalau orang Jawa harus memilih orang Jawa, karena orang Batak pun sekarang ini mendukung orang Jawa, orang Melayu pun mendukung orang Jawa, semua etnis bisa mendukung. Tentu harapan kita etnis Jawa ini, ya kita harapkanlah untuk mendukung saya untuk menjadi bupati pada periode 2020-2024 nanti. Amin. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Batubara menghadiri pelantikan kepengurusan daerah Batubara, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Batubara. Pelantikan pengurus daerah Batubara INI dan pengurus daerah Batubara IPPAT ditandai dengan penyerahan bendera Pataka dan penandatanganan SK kepengurusan digelar di Ballroom Singapore Land di Kecamatan Seibalai, Batubara. Dalam acara tersebut, turut hadir di antaranya Bupati Batubara Zahir yang merupakan kader PDI Perjuangan, Ketua DPRD Batubara M. Syafi'i yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Ketua Pengurus Wilayah INI Sumut, dan Ketua IPPAT Sumut. Dalam sambutannya, Bupati Batubara Zahir mengucapkan selamat terhadap para pengurus yang dilantik. Nantinya akan diadakan evaluasi per 3 bulannya agar kekurangan yang ada dapat diselesaikan. Selain itu, Bupati juga akan memberikan reward kepada para notaris yang cepat dan baik dalam penyelesaian pengurusan akte notaris nantinya.
Dengan ini, Bupati Batubara Zahir yang peduli terhadap masyarakat berharap kedepannya tidak ada lagi para makelar tanah dan pengurus surat tanah yang sering meresahkan masyarakat. Selamat kepada Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Batubara, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah PPAT Kabupaten Batubara yang baru dilantik dan nanti akan menyusun ke pengurusan. Walaupun ini singkat tapi maknanya sangat besar bahwa hari ini Ikatan Notaris, Ikatan PPAT sudah ada di Kabupaten Batubara. Ya. Mudah-mudahan ikatan kita bisa berjalan dengan baik. Taufik melaporkan untuk Evario TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi memberikan bantuan berupa uang tunai secara pribadi kepada warga penyandang tunarungu. Bantuan ini diberikan saat momen temu ramah yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati di Pematang Raya. Sebanyak 22 orang warga penyandang tunarungu di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mendapat bantuan berupa uang tunai sebanyak 2 juta rupiah dari pribadi Bupati Simalungun JR Saragi. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian khusus dari JR Saragi kepada warga penyandang disabilitas yang diberikan saat momen temu ramah di rumah dinas Bupati di Pematang Raya. Hal tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian mereka, terlebih kepada yang telah berumah tangga dan memiliki keturunan. Selain itu, JR Saragi juga memberikan uang tunai kepada 5 orang anak yang merupakan keluarga dari mereka. Pemerintah daerah juga berencana akan mendata untuk memberikan bantuan uang tunai 1 juta rupiah per keluarga setiap bulannya kepada warga penyandang tunarungu, sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Yang pertama, saya bersyukur di mana saya bisa didatangin dan bisa langsung berkomunikasi dan bisa melihat keadaan kehidupan mereka, sehingga sangat saya merasakan suatu kebahagiaan. Kenapa? Selama ini saya memang sering pergi ke pantai-pantai asuhan ya, tapi ke tempat tunarungu ini saya baru kali ini, dan saya akhirnya mengetahui perasaan mereka, kehidupan mereka, sehingga juga saya melihat ada yang berkeluarga, kebetulan sesama mereka, tapi saya lihat anaknya bagus. Hari ini juga saya membuka rekening mereka, yang hadir ini ada 22 orang. Saya bukakan rekening, tadi kita isi 2 juta per orang, terus nanti ke depannya saya harapkan ini bisa berjalan siapapun bupati, dan kita akan berikan bantuan kepada mereka 1 juta per keluarga. Kenapa? Ini untuk kehidupan mereka, sehingga anak mereka juga layak besok bisa sekolah seperti kita juga, karena kita tahu mereka kan terus terang aja kita mau perdayakan juga. Contohnya saya taruh di Pemda, kita nggak punya memperjemahkan. Jadi kalau saya lihat mereka banyak yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar, baik dari segi tulisan, tadi saya suruh nulis, dan mereka tidak ada bedanya dengan kita. Bedanya hanya satu, mereka tidak mendengar. Nah, itulah membuat kita agak sulit berkomunikasi dengan mereka. Dan harapan kita, mereka-mereka ini ke depan bisa diperdayakan. Seperti apa di Republik ini, kita mempunyai hak yang sama, baik di Kabupaten Simalungun ini. Jadi kewajiban pemerintah lah juga untuk menyentuh mereka, untuk memperdayakan mereka. Dengan bantuan yang 1 juta ke depan ini, setiap bulan ini bisa kita berikan kepada mereka. Saya sangat mengharapkan mereka bisa hidup seperti kita juga, dan terutama anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, World Kids Carnaval 2020 yang mengusung tema persaudaraan seluruh bangsa di dunia melibatkan sebanyak 65 peserta anak-anak digelar secara virtual dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. WKC 2020 merupakan ajang kreativitas anak-anak Jember dalam bidang adibusana, dan tahun ini diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat anak-anak di Kabupaten Jember untuk berkreasi. Seperti yang dilakukan anak-anak yang menampilkan busana-busana unik hasil kreasinya dalam acara World Kids Carnival. World Kids Carnival WKC 2020 merupakan karnaval anak-anak yang diinisiasi oleh manajemen Jember Fashion Carnaval JFC. WKC tahun ini bertema persaudaraan seluruh bangsa di dunia. Diselenggarakan secara virtual Minggu 22 November. Dalam penyelenggaraannya, WKC 2020 melibatkan 65 anak-anak yang mengikuti gelaran acara dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketua Jember Fashion Carnaval Budi Setiawan mengatakan, WKC tahun ini tetap digelar secara virtual untuk menyampaikan pesan persaudaraan dan perdamaian kepada anak-anak di seluruh dunia di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, WKC juga menjadi sarana untuk menunjukkan kepada dunia bahwa anak-anak tetap mampu berkarya dan berekspresi di tengah pandemi. Adik-adik kecil kita, mereka jangan sampai tidak dapat berkarya. Mereka perlu tempat untuk mereka tampil dengan riang, untuk mereka bisa dapat bermain. Namun demikian, protokol pandemi tetap harus diikuti dengan baik. Lalu kemudian pesannya juga adalah pesan persaudaraan bagi anak-anak seluruh dunia. Budi menambahkan, World Kids Carnival digelar untuk memberikan kontribusi menciptakan perdamaian dunia, mendorong keberlangsungan harmonisasi global, serta simbol bangsa Indonesia tetap mampu memberikan karya bagi dunia pada masa saat pandemi ini. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isnaninur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.